Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rawi Destri, mahasiswa semester 4 dari Stika Studia Global Yogyakarta, program studi kesehatan masyarakat dengan konsentrasi kesehatan reproduksi. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan sedikit materi tentang persalinan operatif atau seksio sesaria. Jadi, apa itu seksio sesaria? Nah, istilah seksio sesaria ini berasal dari bahasa Latin, yaitu caedere, atau yang berarti memotong atau menyayat. Nah, untuk tindakan pembedahan yang bertujuan melahirkan bayi ini yaitu dengan cara membuka dinding perut dari rahim ibu. Nah, kemudian untuk sekitar 10% sampai 15% itu dari semua proses persalinan di negara berkembang. Tetapi untuk di Indonesia itu mempunyai kriteria angka seksio sesaria standar antara 15 sampai 20% untuk rumah sakit rujukan. Nah, adapun untuk prinsip maupun tujuan dari seksio sesaria ini sendiri yaitu yang pertama yaitu ada prinsip di mana prinsip utama adalah menyelamatkan ibu walaupun janin sudah meninggal atau tidak punya harapan untuk hidup, namun tindakan ini harus tetap dilakukan. Kemudian adapun tujuan. Nah, untuk tujuan seksio sesaria ini yaitu persalinan dengan segera sehingga uterus segera berkontraksi dan menghentikan perdarahan, menghindarkan kemungkinan terjadi robekan pada serviks jika janin dilahirkan per vagina. Kemudian siapkan darah pengganti untuk stabilisasi dan pemulihan kondisi ibu. Adapun perawatan post operasi seksuaria atau setelah operasi sesar yaitu yang pertama ada analgesia, di mana untuk wanita dengan ukuran tubuh rata-rata dapat disuntik dengan 75 mg meperidin atau intramuskuler setiap 3 jam sekali. Kemudian bila perlu untuk mengatasi rasa sakit atau dapat disuntikan dengan cara serupa yaitu dengan 10 mg morfin. Adapun yang pertama yaitu dengan wanita dengan ukuran tubuh yang kecil itu dosis meperidinnya diberikan dengan ukuran 50 mg. Kemudian untuk wanita dengan ukuran besar dosis yang lebih tepat yaitu 100 mg meperidin. Kemudian yang ketiga yaitu obat-obatan antiemetik misalnya protasin 20 mg biasanya diberikan bersama-sama dengan pemberian preparat narkotik. Kemudian perawatan post seksio sesaria yang kedua yaitu ada tanda-tanda vital, di mana untuk tanda-tanda vital yang harus diperiksa itu setiap 4 jam sekali, di mana ada pemeriksaan atau pemerhatian mengenai tekanan darah si ibu, apakah turun, apakah naik, kemudian nadi, jumlah urin, serta jumlah darah yang hilang dalam dan keadaan fundus harus diperiksa. Kemudian yang ketiga yaitu terapi cairan dan diet, di mana untuk pedoman umumnya pemberian 3 liter larutan RL terbukti sudah cukup selama pembedahan dan dalam 24 jam pertama berikutnya. Kemudian meskipun demikian, jika output urin jauh di bawah 30 ml per jam, maka pasien harus segera dievaluasi kembali paling lambat pada hari kedua. Kemudian yang ketiga ada vesika urinarius dan usus, di mana untuk kateter ini dapat dilepaskan setelah 12 jam post operasi atau pada keesokan paginya setelah operasi. Nah, biasanya bising usus belum terdengar pada hari pertama setelah pembedahan. Kemudian pada hari kedua bising usus masih lemah dan akan baru aktif bising ususnya setelah hari ketiga pas post operasi. Nah, kemudian yang kelima yaitu ada ambulasi, di mana untuk pada hari pertama setelah pembedahan, pasien dengan bantuan perawatan dapat bangun dari tempat tidur sebentar, yaitu sekurang-kurangnya 2 kali pada hari kedua. Pasien dapat berjalan dengan pertolongan atau dengan bantuan perawat. Kemudian yang keenam yaitu ada perawatan luka. Nah, di sini untuk luka insisi diinspeksi setiap hari. Pembalut luka yang alternatif ringan tanpa banyak plester sangat menguntungkan. Untuk secara normal, jahitan kulit dapat diangkat setelah hari keempat setelah pembedahan. Nah, untuk paling lambatnya itu hari ketiga postpartum, pasien dapat mandi tanpa membahayakan luka insisinya itu. Kemudian yang ketujuh ada laboratorium, di mana untuk laboratorium ini secara rutin hematokrit diukur pada pagi hari setelah operasi. Hematokrit tersebut harus segera dicek kembali bila terdapat kehilangan darah yang tidak biasa atau keadaan lain yang menunjukkan hipovolemia. Kemudian yang kedelapan yaitu ada perawatan payudara, di mana untuk perawatan payudara ini yaitu pemberian ASI dapat dimulai pada
hari pos operasi. Jika ibu memutuskan tidak menyusui, maka pemasangan pembalut payudara yang mengencangkan payudara tanpa banyak menimbulkan kompensasi biasanya untuk mengurangi rasa nyeri. Nah, kemudian yang terakhir atau yang ke-9 dari perawatan pos seksi sesaria atau operasi sesaria itu memulangkan pasien dari rumah sakit. Jadi apabila pasien yang baru melahirkan mungkin lebih aman bila diperbolehkan pulang dari rumah sakit pada hari keempat atau kelima pos seksio sesaria. Nah, untuk aktivitas ibu seminggunya harus dibatasi hanya untuk perawatan bayi dengan bantuan orang lain. Nah, adapun indikasi-indikasi dari untuk operasi sesar ini sendiri yaitu apabila bayinya itu sungsang, kemudian terdapat plasenta previal, kehamilan lebih dari satu atau kembar 3 dan lain sebagainya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.